Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali bisa menjumpai Anda kembali dalam kesempatan ini melalui kanal YouTube Jamaate Suryanata ini. Semoga Anda semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat serta selalu diberikan keberkahan dalam kehidupan kita. Sahabat sekalian, setelah 2 seri video tentang sejarah Balamut sudah terlanjur saya posting, beberapa hari kemudian ketika saya sedang mencari-cari sebuah buku lama untuk memenuhi permintaan seorang kawan, di antara jajaran koleksi buku lainnya di rak paling bawah perpustakaan pribadi saya, ternyata saya menemukan lagi satu buku lama yang justru secara khusus membahas masalah seni tradisional Balamut, termasuk tentang aspek kesejarahannya. Karena itulah, untuk melengkapi pembicaraan saya dalam 2 seri video sebelumnya, sayang sekali jika kehadiran buku ini kita lewatkan begitu saja. Karena itu pula, buku yang baru saya temukan ini akan menjadi referensi keempat dalam diskusi kita tentang sejarah asal-usul keberadaan seni Balamut. Nah, pokok masalah apa saja yang dibicarakan dalam buku ini dan topik mana yang terkait langsung dengan sejarah Balamut, inilah yang akan saya udar lagi selama beberapa menit ke depan. Untuk itu, jika Anda masih tertarik untuk mengetahui lebih jauh tentang sejarah keberadaan seni Balamut, silakan simak video selanjutnya sampai selesai setelah yang satu ini. Sahabat sekalian, buku yang saya maksudkan sebagai referensi keempat dalam konteks perbincangan kita kali ini tentang sejarah Balamut adalah buku berjudul Deskripsi Lamut, Teater Tutur Rakyat Kalimantan Selatan. Nah, ini dia bukunya. Nah, silakan dilihat. Nah, buku ini sebenarnya tidak cukup layak untuk disebut sebagai sebuah buku, sebab secara fisik hanya berupa sebuah makalah setebal 33 halaman isi, plus 4 halaman kolofon, dan 5 halaman lampiran. Selain itu, sebagaimana yang Anda lihat, buku ini juga dicetak dalam bentuk yang sangat sederhana dengan format halaman kuarto atau 30 kali 21 cm. Namun, untuk memudahkan penyebutannya, biarlah dalam perbincangan ini tetap saya sebut buku saja. Ya, maklumlah, buku ini memang sebuah produk lama berwajah proyek yang digarap oleh bagian proyek pembinaan kesenian Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 1995-1996. Buku ini disusun oleh sebuah tim kecil yang beranggotakan 4 orang, yang terdiri dari Dr. Andus Jarkasi, Dr. Haji Jantrakawi, Dr. Andus Alimuddin, dan Dr. Andus Abidinor. Sebagai catatan, perlu saya informasikan bahwa dari keempat anggota tim penyusun ini, kecuali Dr. Andus Alimuddin, 3 orang lainnya sudah meninggal alias almarhum. Semoga mereka semua mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lalu bagaimana dengan isi buku ini dan pokok masalah apa saja yang dibicarakan? Nah, sahabat sekalian, agar Anda memiliki gambaran yang lebih jelas mengenai isi buku ini, perlu saya sebutkan bahwa secara keseluruhan isi buku ini terdiri dari 4 bab. Bab pertama yaitu pendahuluan, bab kedua struktur internal Lamut, bab ketiga struktur eksternal Lamut, dan bab keempat kesimpulan. Kemudian, selaras dengan pokok masalah yang akan kita diskusikan, dalam bab manakah ada pembahasan yang terkait langsung dengan masalah sejarah Balamut. Nah, di antara keempat bab tadi, hanya ada satu topik yang secara khusus membahas tentang sejarah Balamut, yaitu dalam bab ketiga,
sub pokok bahasan 3.1 dengan judul asal-usul lamut. Jadi, sub pokok bahasan asal-usul lamut inilah yang akan menjadi titik tolak perbincangan kita selanjutnya, seraya menyandingkannya kembali dengan ketiga referensi yang telah saya jelaskan dalam 2 seri video sebelumnya. Sekarang, untuk lebih jelasnya, berikut akan saya bacakan dulu uraian deskriptif yang tertulis pada halaman 20 buku ini, khususnya pada 2 paragraf terakhir, yaitu pada paragraf keempat dan kelima. Oke, sekarang silakan Anda simak baik-baik saya bacakan. Dengan demikian, tutur lamut adalah sudah ada pada zaman kuno, lebih kurang tahun 1500 Masehi, dan menginjak zaman baru atau 1500 sampai 1800 Masehi, tetapi dalam bentuk sastra lisan tanpa musik. Nah, itu tadi adalah bunyi paragraf keempat. Sekarang bunyi paragraf kelimanya adalah sebagai berikut. Barulah ketika zaman Islam berkembang di Kalimantan Selatan, setelah Raja Banjar Sultan Suryansyah, teater tutur sastra lisan tersebut diberi alat musik yang disebut terbang. Hal ini dapat dimengerti karena alat musik terbang berasal dari kesenian Islam atau hadrah dan burdah. Sahabat sekalian, setelah saya cermati rangkaian kalimat dalam kedua paragraf yang sudah saya bacakan tadi, pikiran saya langsung tertuju ke salah satu tulisan dari 3 referensi utama dalam pembahasan saya pada 2 seri video sebelumnya. Secara komparatif, rangkaian kalimat dalam kedua paragraf tersebut sangat mirip atau minimal ada kesamaan gagasan dengan tulisan Ian MT yang dikutip dalam buku bertajuk Urang Banjar dan Kebudayaannya yang disusun oleh M. Suryansyah Idham dan kawan-kawan. Sebagai catatan pengingat saja, buku inilah yang saya jadikan referensi pertama dalam 2 seri video sebelumnya. Nah, agar duduk perkaranya menjadi lebih jelas, berikut akan saya bacakan kembali 2 paragraf terakhir, yaitu pada halaman 401 buku Urang Banjar dan Kebudayaannya tadi, yang jelas-jelas menyebutkan Ian MT sebagai sumber rujukannya. Oke, sekarang silakan Anda simak lagi, akan saya bacakan paragraf yang saya maksudkan dalam buku Urang Banjar dan Kebudayaannya ini. Menurut Insinyur Ian MT dalam tulisannya Lamut Sastra Lisan Kalimantan Selatan, menyatakan bahwa teater tutur lamut sudah ada sejak zaman kuno lebih kurang tahun 1500 Masehi dan menginjak zaman baru atau 1500 sampai 1800 Masehi, tetapi dalam bentuk sastra lisan tanpa musik. Paragraf selanjutnya, barulah ketika Islam berkembang di Kalimantan Selatan, setelah Raja Banjar Sultan Suryansyah, teater tutur sastra lisan tersebut diberi alat musik yang disebut terbang. Hal ini menurut Ian MT karena alat musik terbang berasal dari kesenian Islam atau hadrah dan burdah. Sejauh mana kebenaran dari tulisan ini masih perlu dikaji dan diteliti kembali. Nah, kalau kita bandingkan dengan bunyi rangkaian kalimat yang dikutip dalam buku Deskripsi Lamut tadi, sangat jelas kesamaan atau kemiripannya. Sahabat sekalian, mungkin Anda masih ingat bahwa tulisan Ian MT yang dirujuk dalam buku ini dipublikasikan pada tahun 1992, sedangkan buku Deskripsi Lamut ini baru ditulis pada tahun 1995. Dengan demikian, persoalan siapa mengutip siapa kiranya sudah cukup jelas berdasarkan perbandingan waktu atau tahun publikasi keduanya. Sebab sangat mustahil jika Ian MT yang mengutip dari buku Deskripsi Lamut ini karena waktu penulisan artikel atau makalah Ian MT 3 tahun lebih tua daripada waktu penulisan buku proyek ini. Jadi,
Andai kata buku deskripsi lamut ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban ilmiah atau sebagai laporan hasil penelitian, berarti ada prosedur keilmuan yang tidak dijalankan oleh tim penyusun buku ini. Padahal sebagai bentuk laporan penelitian, buku ini tentunya dapat disetarakan dengan karya tulis ilmiah atau karya akademis. Dan kebetulan juga memang disusun oleh para akademisi. Sudah semestinya jika mereka menjunjung tinggi etika penulisan karya ilmiah. Namun pada kenyataannya, dalam daftar pustaka maupun pada halaman isi buku ini sama sekali tidak tercantum nama maupun judul tulisan Ian MT. Sementara itu, pada beberapa paragraf lainnya, di bawah sub pokok bahasan asal-usul lamut dalam buku ini sama sekali tidak tergambar pula tentang sejarah asal-usul balamut, kecuali hanya berisi uraian-uraian deskriptif yang tidak jelas rujukannya, bahkan cenderung ahistoris. Untuk lebih jelasnya, berikut saya bacakan lagi 3 paragraf sebelumnya yang terdapat dalam buku ini. Mengenai kesenian, manusia prasejarah Kalimantan Selatan belum pernah diteliti baik seni rupa, seni tari maupun seni suaranya. Sebagai manusia prasejarah yang mengelompokkan diri, menetapkan dan mengembangkan kehidupan bercocok tanam dari awal sampai dengan selanjutnya, kemungkinan adanya kesenian yang berkembang dapat diterima. Karena kegiatan ini sebagai alat manifestasi kehalusan rasa, ekspresi terhadap kegaiban, dan sebagainya. Selanjutnya pada paragraf kedua berbunyi sebagai berikut. Sehabisnya mengetam padi, kemungkinan disambut dengan upacara tarian dan nyanyian oleh para wanita serta pawang desa. Kalau kita hubungkan dengan kesenian lamut yang mempunyai aspek nyanyian, ceritanya dan alat musiknya, maka aspek nyanyian merupakan ekspresi jiwa manusia zaman prasejarah, walaupun sudah jelas bentuk lamut, bentuk ada masa prasejarah tersebut. Selanjutnya dikatakan bahwa mengenai seni sastra di abad-abad pertama sampai dengan abad ke-15 juga gelap. Yang jelas, hikayat raja-raja Banjar yang diperkirakan bersifat plural authorship telah ada sejak zaman Kuripan Tanjung Puri. Mungkin dalam tahap-tahap pertama berupa sastra lisan yang dihafal di luar kepala, baru kemudian di zaman Banjar masih tertulis. Umumnya seni sastra berbentuk lisan, baik lamut, andi-andi, madihin, dan sebagainya. Nah, begitulah bunyi rangkaian kalimat dalam ketiga paragraf awalnya. Kemudian untuk uraian dalam beberapa paragraf lain pada halaman selanjutnya kiranya tidak perlu saya bacakan karena kehadirannya tidak memperkuat argumen tentang asal-usul keberadaan seni balamut. Dengan kata lain, gagasan inti terkait dengan subpokok bahasan asal-usul balamut ini terpumpun pada 2 paragraf terakhir yang sudah saya bacakan di awal tadi, yaitu pada halaman ke-20 buku ini. Alhasil, karena secara implisit buku ini sebenarnya mengacu pada pemikiran Ian MT, maka seluruh pernyataan historis yang dikemukakan dalam buku ini juga tertolak dengan sendirinya. Sebab, sebagaimana sudah saya jelaskan dalam video sebelumnya, hingga sekarang tidak ada data dukung yang dapat memperkuat pendapat bahwa seni balamut sudah ada di tanah Banjar sejak zaman kuno hingga menginjak zaman baru atau antara tahun 1500 hingga 1800 Masehi, bahkan setelah memasuki masa Kesultanan Banjar di bawah kepemimpinan Sultan Suryansyah. Oke sahabat sekalian, demikianlah kiranya catatan tambahan yang dapat saya sajikan untuk melengkapi pembahasan saya sebelumnya terkait dengan jejak historis awal mula keberadaan seni balamut. Akhir kata, terima kasih atas segala perhatian Anda, mohon maaf atas segala kekurangan, sampai jumpa pada kesempatan mendatang. Bunga mawar indah rupanya, tapi sayang banyak berduri.
Mari kita junjung seni budaya, adat yang baik tetap lestari. Burung perinjak si burung nuri, burung perkutut si burung dara. Itulah nama-nama burung. Oke sahabat sekalian, sampai di sini. Salam literasi, salam budaya.